dan pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia seorang Kristen, tapi pernah cerai dengan istrinya dan sekarang menikah lagi. Rumahnya di Istana Muara. Saat ini ia menjabat sebagai Presiden Komisaris Pertamina dan seterusnya. Dan saya bisa tambahkan dengan data-data lain tentang dia, tapi ini semua baru berbicara tentang hal-hal di permukaan, saudara-saudara. Menyangkut soal identitas. Dan itu baru berbicara sebatas saya tahu beliau. Saya tahu beliau, tapi saya tidak mengenal beliau. Jadi saya tahu saya tahu Ahok, tapi saya tidak mengenal Ahok. Dan untuk tahu tentang seseorang itu, saudara-saudara, itu bisa satu arah. Jadi saya bisa mendapatkan data dari tempat lain, jadi saya tahu satu arah saja. Misalnya saya tahu Ahok karena dia public figure, tapi Ahok tentu tidak tahu saya. Sedangkan kalau kita berbicara tentang kata kenal, ini lebih mendalam dari hanya sekedar tahu tentang identitas seseorang. Misalnya saya tidak hanya sekedar tahu siapa Ivani itu, tetapi saya mengenal. Mengapa, saudara? Karena saya tahu kebiasaannya, saya tahu hobinya, apa kesukaannya, saya mengenal pikiran dan perasaannya, mimpi dan harapannya saya tahu, sampai-sampai kalau ke grocery, saudara, sekalipun dia terpisah karena dia cari barang yang berbeda, tapi kalau dia bersin, saudara, haji, saya tahu dia ada di mana. Dan saya tahu titik-titik sensitifnya, saudara. Tapi saya nggak mau cerita rahasia. Dan untuk mengenal lebih dalam, tentu saudara tidak bisa hanya satu arah. Melainkan harus ada interaksi, keterbukaan, butuh waktu dan energi di dalam proses pengenalan tersebut. Nah, saudara, semakin kita mengenal seseorang, maka kita akan semakin mengerti dirinya. Sehingga hal ini dapat mengurangi yang namanya kesalahmengertian atau konflik, saudara. Tentu, saudara, proses ini baru bisa terjadi dan berlangsung terus-menerus jika ada yang namanya apa, saudara? Saling mengasihi. Karena kasih itu merupakan kekuatan untuk saling mendekatkan. Ya. Kerelaan untuk membuka diri dan kesediaan untuk mengampuni di saat terjadi kesalahan. Kalau ada kasih, tentu akan ada saling percaya, bukan? Sebaliknya, saudara, tanpa kasih, proses ini berhenti. Maka saling curiga dan kebencian bertumbuh. Bahkan lama-kelamaan menjadi terasing. Malahan bisa terputus sama sekali, saudara. Jika tidak pernah ada kesediaan untuk melakukan pemulihan atau rekonsiliasi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, topik kita hari ini, do you really know Him? Ini berbicara tentang relasi kita dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam perikop yang kita baca hari ini, Yohanes 7, Yesus berada di Yerusalem untuk merayakan Pondok Daun, saudara. Ketika ia sedang mengajar di Bait Allah, para pemimpin Yahudi mempertanyakan siapa diri Yesus, terutama asal pengetahuan yang dimilikinya. Jumat minggu lalu, ketika merayakan Jumat Agung, saya menjelaskan sekilas refleksi di Jumat Agung, saudara, bagaimana Yesus
telah memperingatkan kepada para pemimpin Yahudi untuk stop menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Yohanes 7 ayat 24. Dan hari ini kita melanjutkan tentang dialog Yesus dengan para pemimpin Yahudi tersebut di Bait Allah. Rupanya benar apa yang dikatakan Yesus sebelumnya di ayat 19, saudara. Di ayat 19 Yesus mengatakan, bukankah Musa yang telah memberi hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Namun rupanya mereka membantah, saudara. Mereka membantah bahwa mereka berusaha untuk membantah bahwa mereka berusaha membunuh Yesus. Bahkan mereka mengatakan di ayat 20, engkau kerasukan setan. Siapa yang berusaha membunuh engkau? Rupanya mereka menyangkal bahwa sesungguhnya mereka sedang mencari cara untuk membunuh Yesus. Namun di bacaan hari ini, saudara, secara terbuka beberapa orang Yerusalem menyatakan di ayat 25-26, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihat, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Can it be that the authorities really know that this is the Christ? Jadi sebetulnya sudah rencana para pemimpin Yahudi untuk membunuh Yesus itu bukan rahasia lagi, orang-orang di Yerusalem sudah tahu. Karena itu mereka heran, kok Yesus masih bisa leluasa berbicara dan mengajar? Beberapa orang Yerusalem ini tahu siapa Yesus karena Yesus mulai terkenal. Sehingga mulai menjadi public figure. Bahkan karena Yesus mengajar dengan kuasa dan disertai berbagai tanda dan mujizat, tentu banyak orang yang tertarik untuk mendengarkan pengajarannya. Namun mereka yang berkumpul itu, saudara, baru pada tahap tahu siapa Yesus ini. Mereka tahu bahwa Yesus berasal dari Galilea dan orang tuanya adalah seorang tukang kayu. Mereka tahu bahwa Yesus itu mengajar dengan kuasa, namun mereka ragu apakah Yesus itu Kristus. Karena mereka tidak tahu kapan sesungguhnya Kristus yang telah dibuatkan para nabi itu akan datang. Namun di saat Yesus mengajar di Bait Allah, ia menyerukan sesuatu yang sangat menohok kepada mereka yang merasa kenal Yesus. Tapi sesungguhnya mereka tidak mengenal Yesus, karena mereka hanya tahu sebatas identitas kemanusiaan. Ya, di sini dalam tanda kutip identitas kemanusiaan Yesus. Itu pun hanya sedikit. Namun sesungguhnya mereka sama sekali tidak mengenal siapa hakikat Yesus yang sebenarnya. They do not know the true nature of Jesus. Mereka tidak mengenal asal Yesus yang sesungguhnya dan siapa yang mengutus Yesus. Karena itu ketika Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Saudara, mungkin kalimat ini, kalimat yang tadi saya baru bacakan itu tidak terlalu jelas siapa yang dimaksud dengan Dia, akan tetapi bagi orang yang mendengar saat itu mungkin jelas, saudara, karena mungkin Yesus mengucapkannya sambil menunjukkan tangannya ke atas, gitu ya. Kalau cuma baca aja mungkin nggak jelas, tapi kalau sambil menunjukkan tangan ke atas, saudara bisa dibayangkan ke atas, ke sorga, tempat Tuhan bertahta. Coba saudara bayangkan kalau saya membaca lagi teks tadi, dengan gerakan tangan seperti ini, saudara, aku datang bukan atas kehendakku sendiri,
tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang kamu tidak kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Saudara mungkin akan lebih jelas ya. Kalau orang yang hadir pada saat itu, langsung menunjuknya kepada Allah. Kalau Yesus mengatakannya seperti itu, maka bisa dipahami bagaimana reaksi orang-orang pada saat itu. Bagi mereka yang tidak suka Yesus, yang membenci Yesus, maka mereka semakin berusaha menangkap Yesus. Bukan? Di ayat 32 sebelah kanan. Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. So the chief priests and the Pharisees sent temple guards to arrest him. Karena mereka membenci, mereka tidak suka. Sebaliknya saudara, bagi mereka yang percaya dan mengasihi Yesus, mereka mengatakan di ayat 21 sebelah kiri, apabila Kristus datang, mungkinkah Ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini? Artinya, orang-orang yang percaya kepada Yesus ini, yang telah melihat berbagai mujizat yang diadakan Yesus, mereka percaya bahwa sesungguhnya Yesus adalah Kristus. Mereka sudah menyaksikan begitu banyak mujizat yang telah dilakukan Yesus, sehingga mereka tidak yakin kalau masih perlu ditunggu lagi Kristus yang lain. Mereka percaya bahwa Yesus itulah Kristus yang selama ini dinubuatkan dalam hukum Taurat dan kitab para nabi di Perjanjian Lama. Namun saudara dapat dipahami bahwa pengenalan mereka terhadap Yesus sebagai Kristus itu masih sangat dangkal. Mereka masih menjadikan tanda dan mujizat itu sebagai kriteria bahwa Yesus itu adalah Kristus atau Mesias. Memang tanda dan mujizat kan ditujukan supaya orang percaya ya. Karena itu ketika Yesus mengatakan di ayat 33 bahwa tinggal sedikit waktu saja Yesus ada bersama mereka, dan sesudah itu Yesus akan pergi kepada Dia yang telah mengutusnya. Dan ternyata orang-orang Yahudi sama sekali tidak memahami. Apalagi ketika Yesus mengatakan bahwa mereka akan mencari Yesus tapi tidak akan bertemu dengannya. Karena mereka tidak dapat datang ke tempat Yesus berada, maka orang-orang Yahudi berpikir, bahwa Yesus akan datang di perantauan, di antara orang Yunani. Jadi mereka hanya sebatas tahu tentang Yesus dalam kemanusiaannya, dan tidak pernah menyadari Yesus dalam keilahiannya, yang datang sebagai Mesias yang akan dikurbankan demi menebus dosa manusia. Nah saudara, sekalipun mereka mengerti hukum Taurat dan kitab para nabi, namun mereka tidak dapat menggunakan pengetahuan itu untuk mendeteksi kehadiran Yesus sebagai Kristus. Padahal mereka telah melihat berbagai tanda dan mujizat yang Yesus lakukan. Kok bisa gitu saudara-saudara? Kok orang Farisi ahli Taurat, mereka sudah melihat juga banyak tanda dan mujizat tapi tidak bisa mengenal Yesus sebagai Kristus. Saya pikir saudara ada 5 alasan yang membuat mereka tidak bisa mendeteksi Yesus itu sebagai Kristus. Yang pertama saudara, karena mereka hanya menggunakan hukum Taurat sebagai alat untuk kepentingan pribadi demi melanggengkan kekuasaan. Jelas di ayat 19 Yesus mengatakan, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat. Mereka tidak melakukannya. Yang kedua saudara, karena hasrat mereka hanya tertuju untuk memperoleh kekuasaan dan harta.
maka hati dan pikiran mereka dikuasai oleh nafsu untuk bersaing. Akibatnya mereka memandang Yesus itu sebagai pesaing dalam bisnis religi. Sehingga tanda dan mujizat yang Yesus lakukan tidak membuka mata mereka untuk mengenal kemesiasan Yesus, melainkan dipandang hanya sebagai seorang yang sedang melakukan atraksi untuk merebut customer. Yang ketiga, saudara, sebagai akibat dari dua alasan di atas, maka hati mereka itu, saudara, dipenuhi dengan kedengkian dan hasrat untuk membunuh Yesus. Sekalipun mereka hadir ketika Yesus ada mengajar, mereka hadir mendengarkan pengajaran Yesus. Tapi mereka tidak berhasrat untuk mencari kebenaran, melainkan berusaha untuk mencari kesalahan-kesalahan agar memperoleh alasan untuk menangkap dan menghakimi Yesus. Motifnya beda. Yang keempat, saudara, karena ketiadaan kasih inilah mereka tidak menaruh iman dan harapannya kepada Yesus. Interaksi antara imam kepala orang-orang Farisi dengan Yesus diwarnai dengan rasa permusuhan, konflik. Akibatnya, saudara, mereka tidak akan pernah bisa mengenal hakikat Yesus yang sesungguhnya. Dan saya kira alasan yang kelima adalah mungkin ini jawaban Yesus yang terpenting di Yohanes 6 ayat 65. Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi di sini ada keterpilihan. Demikian juga Paulus menegaskan di Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi saudara, keterpilihan untuk menjadi pengikut Yesus itu sepenuhnya hak prerogatif Allah. Jadi kalau saudara bisa dipilih dan menjadi murid Yesus, pengikut Yesus, itu merupakan sebuah hak istimewa. Itu merupakan sebuah kebahagiaan. Amin, saudara. Nah, saudara, kalau saat ini saudara mendengar firman ini dan belum menyatakan pengakuan iman saudara, apakah saudara terpilih atau tidak? Jangan keraskan hati saudara-saudara, jangan katakan, oh saya tidak siap, oh saya belum ada panggilan, oh saya tidak terpilih. Tidak, saudara-saudara, kalau saudara ada mendengar suara Yesus berbicara melalui firman ini, selagi Tuhan kasih kesempatan buat saudara, sambut undangan Tuhan. Jangan sampai terlambat karena umur manusia tidak ada yang tahu, saudara. Tapi kalau saudara mengatakan, saya sudah dibaptis kok, dan menyatakan pengakuan iman saya di hadapan Tuhan dan jemaat, 2 kali malah dibaptis. Tema hari ini menjadi sangat penting untuk direnungkan buat saudara. Apakah saudara sungguh-sungguh telah mengenal Yesus? Do you really know Jesus Christ? Tentu pengenalan itu membutuhkan proses ya saudara. Sama seperti ketika saudara memutuskan menikah dengan pasangan hidup saudara. Tentu tidak serta-merta kita mengenal dengan baik. Saudara, jangankan mereka yang baru menikah seumur jagung. Yang sudah menikah lebih dari 20 tahun saja, saudara masih terus berusaha lebih mengenal pasangan hidupnya, bukan? Tahun ini saudara adalah pernikahan saya yang ke-25 tahun. Ditambah dengan pacaran, berarti 30 tahun lebih saya mulai belajar mengenal istri saya. Tapi terus terang saudara, saya masih belum sepenuhnya mengenal dia. Dalam keterbatasan manusiawi kita selalu misunderstanding, bisa saja terjadi. Dan saya yakin mereka yang senior dalam pernikahan, ada Bu Brenda, Pak Sam,
Koeng Han, Jihun, Jim, Ibu Sari, masih terus berproses kan? Berproses untuk lebih saling mengenal. Tapi sayangnya ini kondisi makin tambah umur, udah 30 tahun pernikahan, 40 tahun pernikahan, 50 tahun pernikahan. Kondisi kita makin 5B. 5B, makin botak, budak, burem, bego, beser. Tapi saudara jangan sampai ada yang ke-6, 6B. Saudara tahu 6B, yang 6B yang ke-6 itu? Makin bebal. Oh, jangan sampai makin bebal. Udah tambah usia tapi makin keras kepala. Bebal, susah dikasih tahu. Saudara, kita harus makin rendah hati. Dan terus mau belajar selagi kita hidup. Nah saudara, yang dikasih Tuhan dapat disimpulkan kalau terhadap pasangan hidup saja, terhadap orang tua, terhadap anak-anak saja kita perlu proses untuk mengenal, apalagi kepada Tuhan Yesus. Butuh kepekaan ekstra karena kehadirannya tidak bisa dilihat dan diraba, saudara. Namun dia ada dan nyata. Yesus itu ada dan nyata, hadir dalam bentuk Roh Kudus. Karena itu butuh waktu dan kesungguhan hati untuk mengenal dia. Yes, kita sudah mengaku percaya dan dibaptis, tapi itu hanya sebuah komitmen untuk mau hidup sebagai murid Kristus. Tapi menjadi seperti Kristus tidak boleh berhenti pada pengakuan percaya. Melainkan kita harus belajar sepanjang hidup kita untuk mengenal dia. Bagaimana caranya? Saudara, kalau di situ sudah tertulis kesimpulan dan aplikasi, bukan berarti tinggal sedikit lagi. Masih panjang setelah khotbahnya. Bagaimana caranya? Saya mau ajak saudara-saudara berpikir yang sederhana saja. Kalau proses atau langkah yang sama kita perlukan terhadap pasangan hidup saudara, mengapa saya katakan begitu saudara? Karena jelas Yesus menganggap jemaat atau gereja setiap diri saudara adalah sebagai mempelai perempuan yang dikasihinya, yang ditebus olehnya, oleh darahnya. Dan Paulus katakan dalam Efesus 5 ayat 25-27, saya bacakan saudara, dalam bahasa Indonesia. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah saudara, jadi boleh juga kita mengumpamakan dalam kaitan hubungan suami istri. Karena kita dengan Kristus itu antara mempelai pria dengan mempelai wanita. Nah saudara, paling tidak ada 5 hal yang saya ingin bagikan pada saudara. Yang pertama, hendaklah kita selalu sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang dicintai Tuhan, saudara. Yang telah diselamatkan dari perbudakan dosa dan dimandikan agar bersih dan dari celah dan noda. Saudara bayangkan. Seperti pengantin perempuan kita dihiasinya dengan pakaian putih dan mahkota agar kita cemerlang di hadapannya. Kenalilah keinginan Yesus sang mempelai pria itu. Apa yang diinginkannya dari kita? Yesus mau kita setia dan tidak kembali hidup dalam dosa. Saudara, dikhianati oleh orang yang kita cintai itu menyakitkan, tahu? Sakitnya tuh di sini nih.
Dan Yesus telah mengalami penderitaan total demi menyelamatkan saudara dan saya. Kalau saudara sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Masakan kita telah mengenakan baju putih bersih dan mahkota, sudah dandan di salon sampai berapa jam, tapi kita mau main-main lagi di dalam lumpur. Jangan dong. Betul nggak? Yang kedua, saudara, untuk mengenal pasangan hidup kita, tentu kita harus memberi waktu untuk berkomunikasi, bukan? Keterbukaan dalam komunikasi itu adalah satu-satunya cara untuk kita bisa mengenal pasangan hidup kita. Saya suka memimpin persekutuan El Shaddai, saudara. Persekutuan El Shaddai ini ibu-ibu yang mayoritas terdiri dari mereka yang menikah campur. Dan kesulitan yang dihadapi mereka adalah komunikasi. Jadi gimana dong mengatasinya? Dan mereka cerita, saudara, awalnya sih lebih banyak pakai bahasa isyarat ngomongnya singkat-singkat saja, matikan lampu dan mesra punya anak. Ngomongnya begitu. Begitu pula relasi kita dengan Tuhan, saudara, pengenalan tidak bisa terus-menerus pakai bahasa isyarat. Ya, Tuhan maha tahu, betul Tuhan maha tahu. Tapi kita kan enggak maha tahu, saudara. Kitanya yang tidak maha tahu. Kita harus belajar untuk mengenal Tuhan, mengenal bahasanya Tuhan. Bahasa roh? Tidak, saudara, paling tidak bahasa Alkitab. Saya bukan berbicara tentang bahasa Ibrani, Yunani, atau terjemahannya. Apapun terjemahannya, saudara, Tuhan ingin agar kita mengenal Dia lewat apa yang telah diperbuatnya kepada manusia, kepada dunia ini, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, mengenal Tuhan bukan sekedar tahu Tuhan itu ada, tetapi kita juga belajar untuk tahu isi hati Tuhan. Dan untuk mengetahui isi hati Tuhan, tentu pertama-tama kita harus memupuk perasaan kasih kita kepada Tuhan semakin hari semakin mendalam. Ada lagu yang syairnya berbunyi, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Itu lagunya sederhana, tapi itu menunjukkan tiap hari semakin mendalam cinta kita kepada Tuhan. Saudara, relasi yang sehat dan dilandasi dengan kedewasaan iman itu, semakin lama kita mengenal, semakin dalam cinta kita kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, jangan terbalik. Waktu awal pernikahan menggebu-gebu, tapi dalam lama-kelamaan bosan dan semakin dingin dan masuk angin. Cintanya menjadi padam, bukan dalam. Banyak pernikahan yang seperti itu, saudara, karena api cinta tidak dipelihara dengan baik. Kalau ada masalah tidak segera diselesaikan. Ditumpuk, akhirnya menumpuk menjadi bom yang bisa meledak sewaktu-waktu. Nah, saudara, relasi dengan Tuhan itu harus dipupuk setiap hari lewat komunikasi dalam firman dan doa, serta direfleksikan dalam hidup kita. Karena itu kenapa di BATP itu diajarkan untuk refleksikan. Sederhana pun nggak apa-apa, refleksikan apa yang dibaca dan kemudian refleksikan. Semakin kita mencintainya, semakin ada sukacita mengalir dalam hidup kita. Betul nggak Ibu Brenda? Damai sejahtera kerajaan Allah sudah bisa kita rasakan sejak kita masih hidup di dunia, walaupun samar-samar. Kelak kita akan berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Amin. Yang keempat, saudara, berani memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Pasangan mana yang tidak menginginkan dirinya lebih diprioritaskan daripada orang lain?
Suami atau istri yang baik akan selalu memprioritaskan orang yang dicintainya, bukan? Coba bayangkan perasaan suami Anda ketika berada di luar kota dan kangen sama istrinya, lantas dia video call pakai WA. Tapi dijawab istrinya, ngapain telepon? Kurang kerjaan. Saya lagi sibuk nih. Suaminya, saudara, nanya, lagi sibuk apa sih? Istrinya jawab, nggak lihat, lagi cuci piring. Saudara, suami mana yang nggak gondok digituin, saudara? Seakan-akan cuci piring itu lebih penting, lebih prioritas dari suaminya. Sepertinya cuci piring tidak bisa ditunda. Mesti saat ini dilakukan juga. Ngobrol sama suami bisa kapan aja. Sakitnya di sini nih, saudara. Orang tua mana yang nggak gondok kalau anaknya dapat tugas dari guru sekolah minggu untuk menghafal satu ayat saja, tapi dia bilang, saya nggak sempat baca dan menghafal ayat Alkitab. Padahal sering kita lihat mereka sedang main Instagram atau game di handphone. Saudara, disadari atau tidak, kita seringkali memperlakukan Tuhan seperti itu. Berkomunikasi dengan Tuhan tidak lebih daripada membereskan rumah atau buka Instagram. Kalau ada orang yang kita anggap penting, lantas kita bilang, oh kapan saja bisa call kamu. Kamu bisa call saya. Lalu kita dengan mudah menjawab, oh anytime, call me. Kalau orang itu dianggap penting. Lalu ketika dia katakan, oke, jam 9 malam. Lalu kita tidak bisa mengatakan kepadanya, waduh sorry deh kalau jam 9 malam. Saya sudah ada komitmen untuk doa dan baca Alkitab sama keluarga. Enggak ada tuh yang berani ngomong begitu. Cancel, 3B. Ngomong sama orang ini lebih penting. Kita cenderung menggeser Tuhan, menomorduakan Tuhan dalam skala prioritas hidup kita. Itu berarti saudara tidak mau mengenal Tuhan dengan lebih sungguh. Yang kelima, kalau ada hal-hal yang menghambat relasi kita dengan Tuhan, jangan diam dan menjauh, apalagi menyembunyikan diri. Sebaliknya, kalau memang salah, akuilah kesalahan kita dan memohon pengampunan. Dan jangan pura-pura tidak tahu. Hati nurani kita tidak pernah berbohong, saudara. Roh Kudus selalu berusaha mengingatkan kita dan menegur kita. Yang harus kita lakukan, segera datang, merendahkan diri, dan memohon pengampunan. Kalau kita semua kesalahan itu dibiarkan, saudara, nanti akan menumpuk dan menjadi tembok yang tinggi dan tebal. Akhirnya kita kebal. Kalau dosa-dosa itu menumpuk dan tebal, kita jadi kebal, saudara. Tidak lagi menyadari kalau kita dosa. Bahkan kita kehilangan kepekaan akan kehadiran Tuhan. Seakan ada tembok yang memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, saudara, sudah dapat dipastikan kita tidak akan pernah mengenal Dia. Sama seperti hubungan suami istri. Kesalahan yang tidak mau diperbaiki dan tidak ada saling mengaku salah dan saling mengampuni, lama-kelamaan memisahkan diri dan akhirnya sama sekali tidak kenal. Bukan tidak ada kesempatan untuk saling mengenal. Bisa tiap hari ada sama-sama, tapi tidak kenal. Tidak ada lagi kemauan untuk mengenalnya. Mengapa? Karena tidak ada lagi kasih. Tidak ada lagi komunikasi. Kalau kita terpisah dengan mereka, mungkin kita masih bisa bertahan hidup, ya. Tapi sadarilah, saudara, kalau kita terpisah dari kasih Allah, itu berarti kematian yang kekal buat saudara. Saudara dikasih Tuhan, maukah saudara mengenal Tuhan dengan lebih sungguh?
Dan saya ajak saudara untuk merenungkan secara pribadi dalam doa saudara. Dan biarlah masing-masing kita berkomitmen. Apa yang akan saudara lakukan dari kelima hal tadi, saudara, yang sudah saya sampaikan di atas, supaya kita mengalami relasi yang intim dengan Tuhan. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Please take a silent moment in personal prayer. Open your heart and let the Holy Spirit be in your life. Give room for the Holy Spirit in your heart more and more. Lord, your word has been preached